Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, by the way aku hari ini syuting di pagi hari. Nah, di video kali ini sesuai judulnya kita pengen ngebahas topik yang sangat-sangat dinanti-nantikan mungkin ke teman-teman semua ini gitu ya, masalah perbenetan. Sebenarnya masalah Bennett ini apa sih? Kenapa kok orang punya masalah iklan itu di sini? Yang menurut dia ini adalah masalah yang besar. Padahal itu bukan masalah satu-satunya gitu ya. Jadi teman-teman, si Facebook itu dari aku awal ngiklan sampai sekarang dia memang kayak gitulah polanya. Ya, aku udah punya berbagai macam cerita tentang perbenetan ini. Dan banyak yang bilang kayak Facebook sekarang lagi galak, Facebook nggak enak gitu. Padahal memang kalau kita ngomongin bahasa Bennett ini atau AME ya, ada yang tahu AME artinya? AME itu Ads Manager Error gitu ya. Jadi orang menganggap masalah ini adalah masalah yang menurut dia nggak masuk akal gitu. Yang nggak masuk akal juga, tapi ya apa boleh buat gitu kan. Ini Facebook yang punya, ini Facebook yang ibaratnya dia yang punya, ya dia yang punya kebijakan gitu ya. Kita sebagai numpang gitu ya, ya kita cuma bisa ngikutin dia ya. Bahkan dulu ketika aku awal main, aku udah mau give up dari Facebook Ad, cuman gara-gara si Bennett ini ngeselin banget guys. Jadi apa ya, mungkin kalau kalian sekarang lagi ngerasain tuh, kalian tuh setiap pagi misalnya malam setting iklan gitu, bangun pagi tuh udah deg-degan gitu mau buka ad account gitu ya, akun iklan tuh deg-degan, aduh ini Bennett gak gitu. Kalau Bennett langsung kayak aduh lemes banget gitu. Tapi it's okay guys, di video kali ini aku bakalan ngasih solusinya ke kalian, yang dimana sampai detik ini pun aku masih ngalamin Bennett gitu ya. Tapi udah bukan yang kayak aku pikirin banget, udah yang kayak nggak baper banget dengan si Bennett ini. Intinya udah nggak nyentuh lah ke hati gitu ya. Kalau dia Bennett ya udahlah gitu. Kayak itu gimana tips and triknya aku bakalan bahas di video kali ini. Makanya kalian tonton video ini sampai akhir. Jadi gini guys, sebenarnya aku punya beberapa catatan ya untuk kalian bisa ikutin gitu ya, supaya kalian nggak kena Bennett lagi. Sebenarnya bukan nggak kena Bennett, kita nggak bakalan bisa ngindarin namanya Bennettnya Facebook ya, camkan itu, kita nggak bakal bisa hindarin. Dan hati-hati juga kalau misalnya di luar sana kalian ngeliat ada orang yang jualan akun gitu ya, jualan akun anti Bennett, bullshit, nggak mungkin ada gitu ya. Karena si Facebook ini punya robot, si Facebook ini yang nge-Bennett itu robotnya, jadi bukan manusianya. Nah di sini di video kali ini aku mau ngajarin cara aku meminimalisir perbennettan inilah. Ya, gimana cara meminimalisir perbennettan ini? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Jadi aku sedikit cerita, waktu itu aku pernah ngiklan ya dengan posisi sudah banyak timnya, sudah banyak karyawannya guys gitu kan. Yang dimana waktu itu aku ngiklan menggunakan WhatsApp sehingga butuh admin yang banyak gitu. Tapi setiap pagi itu deg-degannya luar biasa. Karena aku mikir ya, mungkin kalian udah pengalaman iklan kalian pernah lagi bagus-bagusnya, tapi tiba-tiba di Bennett. Begitu di Bennett ternyata akunnya nggak balik. Begitu nggak balik akunnya, kita tes iklannya jelek gitu. Nah aku deg-degan, takutnya kejadian kayak gitu, mana udah ada karyawan gitu. Udah gitu nyari produk winning kan susah gitu kan. Nggak susah sih bahasanya, kita apa ya, challenging lah ya, sangat menantang gitu untuk menemukan produk winning gitu. Nah suatu ketika waktu itu aku ngiklan, itu profitnya guys, hariannya itu sudah sampai di 4-5 juta. Bahkan pernah sampai 8 juta per hari, dengan karyawan sekitar 8 orang sekian lah waktu itu. Dan itu deg-degannya luar biasa. Dan you know guys, terjadi Bennett beberapa hari itu ibaratnya admin nggak ada kerjaan, CS nggak ada kerjaan gitu, karena ya akunnya ke Bennett ya. Dan itu luar biasa nyesek banget, karena bayangin aja udah berbulan-bulan bagus, profitnya gokil, udah punya tim juga yang oke gitu kerjanya, tapi tiba-tiba di-ban. Nah sampai akhirnya aku menemukan solusinya guys ya, aku menemukan solusi ini setelah lumayan lama ya, bertahun-tahun. Dan kalian cukup nonton ini beberapa menit dan kalian tahu solusinya. Enak nggak? Makanya jangan lupa di subscribe nih ya. Jadi gini guys, pertama untuk menghindari si Bennett ini, meminimalisir Bennett ini itu apa sebenarnya? Pertama itu paling utama adalah pahami peraturannya Facebook. Kita nggak bisa ibaratnya apa ya, kita kan numpang, kita kan minta tolong bisa dibilang, kita kan bayar, walaupun kita bayar, tapi ya Facebook punya kebijakan yang luar biasa. Jadi paling penting itu kita pahami dulu peraturannya Facebook, itu yang paling utama ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, bagaimana caranya kalau misalnya ke Bennett, apa penyebabnya, kita harus pahami semua alurnya mereka
Ya, setelah aku bertahun-tahun gitu ya, berhari-hari, berbulan-bulan gitu, berjam-jam memikirkan apa sih sebenarnya Bennett ini kenapa? Kenapa dia ada terus gitu loh? Kenapa dia nggak dihilangin aja sih sama si Facebook gitu ya? Sebenarnya akhirnya itu aku menemukan gitu, ternyata ya memang kita harus pahami, kita yang harus ngikutin dia, bukan dia ngikutin kita gitu loh. Nah itu yang susah gitu. Nah setelah aku alami ya aku baca-baca kebijakan Facebook ya. Kalau kalian mau buka ya silakan kalian buka deh. Nanti aku tulis di sini ya, facebook.com/polisia/ads. Kalian kunjungin itu dulu. Ya di situ ada peraturannya Facebook yang luar biasa banyak banget. Ya, ini aku sambil buka HP nih, takutnya aku lupa linknya. Ya, kalian buka itu dan baca semua peraturannya dia, dan kalian kalau misalnya sampai detik ini masih kena Bennett terus, coba kira-kira ada yang masuk gak dari salah satu pelanggarannya Facebook? Ya, karena kalau misal ditanya, Mas John saya kenapa Bennett terus ya, jawaban aku kadang belum masuk di kalian, kadang ya. Tapi kebanyakan sekarang orang yang kena Bennett itu aktivitas tidak biasa guys. Jadi Facebook itu saking ketatnya, saking menjaganya, kita punya akun Facebook, dia sampai segininya guys. Sampai padahal kita orang aslinya, kita tetap kena Bennett gitu. Kan gila. Ya, tapi apa boleh buat? Ya karena Facebook itu menyenangkan, profitnya oke gitu kan, kenapa tidak digas gitu kan ya. Jadi aktivitas tidak biasa itu seperti contohnya kalian baru login akun Facebook kalian itu nggak biasa nih ya, tiba-tiba bikin BM, tiba-tiba ads manager dibuat, ad account, tiba-tiba ngiklan, Facebook mendeteksi gitu, ini akun kenapa kok baru buat misalnya, kok tiba-tiba langsung iklan gitu. Nah Facebook nganggap ini hacker ya, Facebook nganggap ini hacker sehingga di-ban lah sama dia aktivitas yang tidak biasa. Habis itu dia minta apa? KTP. Makanya aku sering bilang kalau kita mau ngiklan punya akun Facebook aja nggak cukup, harus punya KTP-nya. Punya satu akun Facebook aja nggak cukup, harus punya akun kedua beserta KTP-nya. Karena si Facebook ya kayak gini gitu, dia selalu menanyakan identitas kita. Karena kalau udah identitas kan level tertinggi gitu ya. Oh ini dia punya KTP-nya, berarti benar ini orangnya gitu. Jadi dia menjaga banget guys ya. Itu dicamkan tuh ya, sehingga kalian nanti ke depannya nggak kena Bennett lagi ya. Mungkin kena Bennett sekali dua kali, kayak aku sekarang udah nggak terlalu sering. Kalau dulu itu mungkin sebulan itu nggak kehitung jari gitu ya, nggak kehitung jari mungkin banyak. Kalau sekarang ya paling dua kali, tiga kali, tapi akun aku udah banyak banget gitu ya. Nah terus ya, apa namanya, di sini aku screenshot nih guys ya. Salah satu hal yang paling sering terjadi, yang paling bisa kita pikirin kayaknya ini deh masalah yang sering kita alamin ya. Kalian buka dulu yang tadi aku suruh, facebook.com/polisia/ads, nanti ditulis di sini ya. Itu baca yang nomor 26 ya. Ini namanya mengakali sistem nih ya. Si Facebook udah nulis nih, iklan tidak boleh menggunakan taktik yang ditujukan untuk mengakali proses peninjauan iklan atau sistem penegakan kebijakan lainnya. Hal ini termasuk upaya untuk mencoba menyamarkan konten iklan atau halaman tujuan. Contoh gitu ya, menggunakan karakter atau simbol Unicode di dalam teks iklan dengan tujuan menyamarkan kata atau frasa gitu. Membatasi akses Facebook ke halaman tujuan iklan. Nah yang terakhir ini loh, mencoba membuat akun iklan baru setelah kami memutuskan akun saat ini dimiliki telah melakukan pelanggaran terhadap kebijakan kami. Jadi yang nomor 3 ini yang mungkin sering terjadi. Kalian akunnya yang pertama udah di-ban, bikin akun kedua di-ban, akun ketiga di-ban, semuanya beredar di-ban semua. Kenapa? Facebook udah ngedeteksi ini laptop udah pernah kena Bennett, kenapa kok buat lagi gitu. Jadi Facebook sebenarnya lebih sering ke sini sih. Menurutku lebih sering ke mengakali sistem gitu ya. Ke mengakali sistem sama aktivitas yang tidak biasa ya. Coba kalian ngerasa nggak? Kira-kira kalian lebih ngerasa yang mana? Kalau aku lihat ya, dari pengalaman aku dan aku lihat semua member-memberku ya, itu dia punya masalah rata-rata di sana gitu. Kayak di tribe ya, kita kalau misalnya teman-teman udah gabung di kelas aku, kita ada tribe eksklusif namanya. Di sana sering sharing-sharing, dan kalau aku lihat ya aktivitas tidak biasa atau enggak mengakali sistem gitu ya. Dan itu it's okay aja guys. Yang penting kalian tuh kalau ngiklan punya KTP ya. Udah punya KTP udah aman deh intinya ya. Punya KTP udah aman. Cuman kalau nggak balik ya ganti akun gitu ya. Kalau ke Bennett lagi ganti akun gitu loh ya. Jadi
rata-rata tuh kenanya di sana. Jadi ibaratnya si Facebook udah nggak deteksi, kita punya akun terus kita bikin lagi, punya akun kita bikin lagi, kayak gitu-gitu deh. Jadi intinya Facebook ngebolak-balikin aja gitu, kenanya di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Cuman intinya aku tekanin buat kalian, kalau kalian masih mau berjuang di Facebook, Facebooknya tuh cuannya gede, duitnya banyak, ya follow deh Instagram aku. Kalian lihat di sana testimoni muridku yang pada belajar sama aku, mereka dapetin ratusan juta, mereka bisa dapat 1 juta per hari, gitu ya, 2 juta per hari, 30 juta per bulan, ratusan juta per bulan, gitu ya. Nah, cuman belum aja nih aku dapat testimoni yang dapat 1 miliar. Kalau udah ada yang dapat 1 miliar, gokil sih, gitu ya. Kalau kalian mau ikut di kelas aku, boleh lah, cek aja link deskripsi atau enggak kunjungin aja zanabdullah.com, ya. Kira-kira menurut kalian nih, video kali ini membantu nggak? Ya, please, kalau memang kalian masih belum ketemu jawabannya, kalian komen. Kalau kalian masih stuck nih, ya, misalnya di banned masih stuck nih, saya bingung mau ngapain lagi Mas dan saya udah mau nyerah, komen. Nanti aku bantu di kolom komen. Ya, intinya Facebook itu kalau kita kena banned, cuman minta KTP biasanya. Itu sih paling atas sekarang ya. Kalau dulu sih dia nggak ada minta KTP, cuman kalau sekarang memang udah pasti dia minta KTP sih kayaknya ya, nggak tahu semuanya, tapi yang aku alamin dan murid-muridku yang pesertaku yang belajar sama aku, mereka rata-rata kayak gitu ya. Oke, video kali ini itu aja, jangan terlalu panjang. Silakan kalian praktekin, baca peraturan Facebook dan kalian analisa kira-kira kalian ada ngelakuin kesalahan di mana. Siapa tahu itu penyebab kalian bikin akun di ban, bikin akun di ban, bikin akun di ban. Oke? Thank you banget yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe juga channel YouTubeku biar channel YouTubeku ini berkembang. Oke? See you in the next video. Dadah.